Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Mat channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan berbagai bentuk tes dari CPNS, kemudian P3K, kemudian P3K tahap 2, tahap 3, tahap 2 ya, P3K tahap 2, kemudian ada pretest PPG yang tahun kemarin, kemudian UPPPG gitu ya. Teman-teman semua juga sudah merasakan hasilnya. Ada yang sudah lolos CPNS, kemudian pretest dan UP, ada yang sudah lolos P3K, kemudian pretest dan UP, dan ada teman-teman yang masih berjuang karena kemarin tidak bisa mengikuti pretest, ada halangan dalam apa namanya itu pendaftaran gitu ya teman-teman ya. Itu semua. Oke teman-teman, untuk hari ini kita akan berikan top top prediksi. Top prediksi ini berdasarkan FR seleksi akademik angkatan 4, sasaran 4 ya. Sasaran 4 kemarin di bulan Februari 2023. Ini seleksi akademik yang di bulan Februari 2023 kemarin, itu yang sasaran 4 itu untuk teman-teman yang sudah guru penggerak. Tapi statusnya tetap seleksi akademik gitu ya teman-teman ya, bukan UP ya. Jadi seleksi akademik. Nah, biasanya untuk tahun-tahun awal itu soalnya sama atau mirip lah, tidak mungkin bergeser terlalu banyak gitu ya. Jadi teman-teman, kita gunakan FR terakhirnya untuk seleksi akademik ini, bukan UP ya. Untuk seleksi akademiknya fokusnya teman-teman ke soal-soal ini, soal-soal FR terakhirnya. FR terakhirnya adalah di bulan Februari 2023 untuk sasaran 4 gitu ya teman-teman. Nanti kita akan buatkan videonya dari 1 sampai 120 soal gitu ya. Jadi teman-teman sudah belajar dari part 1 sampai 40, itu ya banyak sekali ya, masih ada part 1 sampai 40 berapa itu. Tapi nanti teman-teman lihat garis besarnya, fokusnya di top FR seleksi akademik ini gitu ya teman-teman ya. Oke, berikutnya teman-teman, karena ini agak merisaukan ya, merisaukan bagi dari channel juga, merisaukan bagi teman-teman, katanya menanyakan tentang bimbingan online kok tidak ada gitu ya teman-teman ya. Sekedar informasi yang pertama teman-teman, untuk Daring Mat Channel itu tidak pernah membuka kelas online. Saya ulangi lagi, Daring Mat Channel tidak pernah membuka kelas online. Seleksi akademik, UP dan lain-lain itu tidak pernah membuka kelas online, baik Zoom atau kelas pembimbingan yang via Telegram atau WA, tidak ya teman-teman ya. Yang disediakan dari channel cukup simpel, yaitu konten YouTube, kemudian ebook dan tryout. Dan itu semuanya sudah membuktikan bahwa itu juga cukup mengantar teman-teman untuk lolos gitu ya. Jadi teman-teman tidak usah pakai biaya yang terlalu mahal. Ada yang mematok harga 400, 500, ada 350, ada 150 hanya untuk belajar itu. Padahal dari channel sudah menyediakan semuanya. Konten YouTube-nya ada, kemudian e-booknya tinggal dipelajari sendiri, kemudian trialnya untuk coba. Itu ya teman-teman, jangan mudah tertipu. Oke. Yang berikutnya adalah banyak sekali yang mengatasnamakan Daring Mat Channel dalam bisnis kelas pendampingan pretest. Jadi kelas-kelas grup-grup itu ya, mengatasnamakan Daring Mat Channel. Padahal saya ulangi lagi bahwa Daring Mat Channel tidak pernah membuka grup atau kelas ya, atau Zoom atas nama Daring Mat Channel, tidak pernah gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman yang sudah terlanjur ikut, anggap saja itu bukan dari Daring Mat Channel, itu teman-teman lain yang ingin berkarya gitu ya. Tapi sayang sekali banyak teman-teman yang berkarya mengatasnamakan Daring Mat Channel. Harusnya dia berkarya sendiri, tidak apa-apa gitu ya. Berikutnya, cirinya mudah kalau teman-teman ditawari seperti itu, lihat kontaknya. Apakah sama dengan kontaknya dari channel? Kontaknya dari channel hanya satu, di 085712166998. Selain itu berarti bukan. Jadi misalkan teman-teman beli ebook di orang lain gitu ya, nomornya tidak sama dengan ini, berarti bukan dari Daring Mat Channel gitu ya. Lalu boleh nggak Kak? Nah, kalau boleh, masalah boleh nggak boleh itu masalah etika ya teman-teman ya. Teman-teman sudah mendapatkan apa namanya pembelajaran di YouTube, kita buatkan ebook tryout, kok kenapa pilih yang lain gitu ya teman-teman. Oke, itu saja teman-teman, kita mulai saja di pembelajarannya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Pembelajaran IPS bisa menggunakan berbagai media pembelajaran. Beberapa guru ada yang menggunakan media flash untuk membantu menjelaskan proses tumbukan lempeng tektonik. Manfaat media flash dalam proses pembelajaran IPS adalah titik-titik.
Nah, kita disajikan dengan 5 opsi pilihan gandanya. Yang A memperluas akses pembelajaran, yang B membuat pembelajaran lebih menyenangkan, memungkinkan terjadinya interaksi antara pembelajaran dengan materi yang sedang dipelajari, meningkatkan kualitas pembelajaran, atau membantu memvisualisasikan ide-ide abstrak. Oke, teman-teman. Dari kelima ini semuanya adalah tujuan dari penggunaan media pembelajaran. Nah, kita sesuaikan dengan soalnya. Nah, pada soal yang digunakan adalah media flash. Tentu teman-teman harus tahu dulu yang namanya media flash itu apa. Nah, ini media flash adalah media pembelajaran yang menyediakan animasi dengan audio dan video. Jadi flash itu adalah bentuknya animasi, teman-teman, bukan realnya, tapi bentuk animasinya gitu ya, teman-teman ya. Penggunaan media flash itu banyak sekali ya. Salah satunya adalah memvisualisasikan berbagai peristiwa ya, misalkan ada lempeng tektonik, tumbukan, peristiwa apa dan apa, ini banyak sekali itu kegunaan dari media flash gitu ya, teman-teman ya. Nah, tujuan dari penggunaan media flash itu adalah menjelaskan proses tumbukan. Ini yang menjadi kata kuncinya di sini, teman-teman. Jadi media flash itu juga menarik, juga memperluas akses pembelajaran juga bisa, menyenangkan bisa, meningkatkan kualitas pembelajaran juga bisa. Adanya interaksi antara pembelajaran dengan materi juga bisa, semuanya bisa. Tapi kita fokus ke tujuan dari medianya. Tujuan dari penggunaan media flash itu adalah menjelaskan proses tumbukan. Nah, proses tumbukan itu tidak bisa kita lihat secara konkret, teman-teman. Ya, ada di dalam. Bahkan ilmuwan pun tidak bisa melihat secara konkret. Kita hanya bisa membuat simulasinya seperti apa. Jadi sesuatu yang abstrak tapi terjadi gitu ya. Faktual tapi terjadi ya, abstrak tapi terjadi gitu ya, teman-teman. Jadi penggunaan dari media flash itu tentunya adalah membantu memvisualisasikan ide-ide abstrak gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah opsi E. Ya, kalau misalkan memperluas akses pembelajaran, contohnya apa? Misalkan kita menggunakan media flash itu animasi ada di pasar misalkan. Ya, kita tidak perlu untuk keluar menuju pasar ya untuk mempelajari situasi pasar. Ya, kita cukup di dalam kelas kita gunakan media flash dengan animasi di dalamnya ada situasi di pasar. Itu namanya memperluas akses pembelajaran. Kalau membuat pembelajaran lebih menyenangkan itu nanti tujuannya ada di depan. Itu ya, kita buat animasi yang menyenangkan untuk anak, tujuannya untuk menarik perhatian anak atau untuk memotivasi anak. Itu ya, teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau ada soal-soal seperti ini, fokus aja dulu ke tujuan dari penggunaan medianya seperti apa. Oke, gitu ya. Perhatikan gambar mekanisme pernapasan perut berikut ini. Ya, berdasarkan gambar tulang rusuk kontraksi pada peristiwa, apakah A. rongga dada mengecil, otot perut kontraksi, otot diafragma relaksasi, ekspirasi pernapasan perut, atau inspirasi pernapasan perut. Ya, coba teman-teman lihat di situ. Kalau menurut kisi-kisi adalah pernapasan perut. Jadi kita fokusnya ke pernapasan perut saja, teman-teman. Tidak mungkin menuju ke pernapasan dada, intinya seperti itu ya. Dalam pernapasan perut ada fase inspirasi, ada fase ekspirasi. Dan teman-teman yang perlu diketahui bahwa soal model seperti ini variannya banyak sekali, ragamnya banyak sekali. Jadi teman-teman harus benar-benar paham gitu ya. Sebelum kita jawab ini kan yang ditanyakan tulang rusuk kontraksi pada peristiwa apa kan gitu. Berarti kita harus menganalisa dulu apa yang terjadi pada fase pernapasan perut. Ada dua itu ya. Kita jelaskan dulu. Jadi pernapasan perut itu ada dua. Gambar yang seperti ini udara masuk. Ini namanya fase inspirasi. In kan artinya masuk ya. Pernapasan perut yang menarik nafas itu namanya fase inspirasi. Nah, fase inspirasi apa yang terjadi? Coba teman-teman lihat satu persatu ya. Pertama, otot diafragma berkontraksi mendatar. Coba lihat teman-teman itu. Yang bagian tengah ada hitam-hitamnya itu ya. Itu agak mendatar. Ya, nanti teman-teman bedakan gambarnya yang melengkung. Gitu ya. Yang kedua, nanti setelah otot diafragma berkontraksi, tulang rusuk juga ikut terangkat atau kontraksi juga. Gitu ya. Rongga dada menjadi membesar. Gitu ya. Kemudian otot perutnya relaksasi, gitu ya. Kemudian tekanan paru-parunya jadi mengecil. Nah, karena mengecil maka kan udara kan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, karena tekanan paru-paru itu kecil maka udara pasti masuk, gitu ya.
Tekanan udara yang di luar kan lebih besar, tekanan yang di dalam paru-paru lebih kecil. Maka nanti udara jadi masuk. Itu fase inspirasi atau fase penarikan nafas. Ada pernapasan perut. Sekarang kita lihat gambar untuk fase ekspirasi atau fase mengeluarkan nafas, gitu ya. Nah, fase ekspirasi coba teman-teman lihat itu garis lengkung yang di tengah itu ya, yang ada tanda panahnya itu loh teman-teman, di atas tanda panah itu kan melengkung, beda dengan yang di atas, gitu ya. Yang di atas agak mendatar, yang itu melengkung. Nah, ketika melengkung itu otot diafragma kan relaksasi. Kalau melengkung itu namanya relaksasi. Tulang rusuk juga ikut relaksasi. Jadi antara tulang rusuk dengan otot diafragma itu sama. Ya, maksudnya sama yang terjadi. Kalau otot diafragma itu kontraksi atau mendatar, maka tulang rusuk juga kontraksi atau terangkat, gitu ya. Berikutnya rongga dada menjadi mengecil. Otot perut kontraksi. Tekanan paru-paru menjadi besar. Nah, akibatnya apa? Udara keluar. Itu fase ekspirasi. Nah, tadi yang ditanyakan adalah tulang rusuk kontraksi. Tulang rusuk kontraksi itu ini berarti. Masuknya di fase inspirasi gitu teman-teman ya. Nah, fase inspirasi. Nah, fase inspirasi itu yang mana berarti jawabannya? Yang E. Gitu ya teman-teman ya. Berikutnya, kasus corona di Indonesia telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat sejak pemerintah menetapkan berbagai kebijakan seperti WFH atau work from home gitu ya. Pembatasan wilayah dan penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata. Banyak perusahaan atau perkantoran yang meliburkan pegawainya. Para pengusaha UMKM juga banyak ada yang memutuskan karyawannya atau mem-PHK sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Nah, kondisi yang demikian melanggar norma apa? Nah, jadi teman-teman ini nanti ada dua jenis soal ya. Ada norma yang dari Indonesia. Seperti ini kan norma yang dikembangkan dari Indonesia. Ada norma yang dikembangkan dari luar negeri yang Stephen itu. Yang ada more, custom, ada folkwise, ada usage. Jadi teman-teman harus menguasai dua-duanya. Ya teman-teman ya. Itu memang kisi-kisinya seperti itu. Nah, kita sekarang analisa soalnya tadi yang menjadi masalah ini teman-teman. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pembatasan wilayah, penutupan berbagai publik wisata sehingga terjadi PHK. Nah, kalau kita lihat di situ melanggar normanya adalah norma kepantasan, norma etika, norma kesusilaan yang paling pantas gitu ya. Kalau norma keluarga nggak mungkin kan ya. Kalau norma hukum ini kan bukan melanggar hukum sebenarnya gitu ya. Kalau kesopanan apalagi bukan ya, itu pasti bukan. Agama juga bukan. Jadi itu masalah kepantasan, masuknya berarti norma kesusilaan. Seorang guru kelas 4 yang akan mengajar subtema bangga pada budaya bangsaku. Bangga pada budaya bangsaku. Menuliskan kompetensi dapat bersyukur kepada Tuhan dan menyadari kewajiban dan hak sebagai makhluk Tuhan di tengah kebersamaan dengan lingkungan. Dia ingin menunjukkan berbagai keunikan dari rangkaian kegiatan ritual adat berbagai daerah. Bahan ajar yang sesuai adalah yang mana? Apakah gambar tradisi Ngaben, foto pembuatan ukiran Supa Asmat, masalah kontekstual di sekitar siswa, kasus nyata yang terjadi pada teman sekelas, ritual perkawinan berbagai daerah melalui video. Nah, soal-soal seperti ini sering muncul teman-teman. Dan ini soal asli gitu ya teman-teman, soal yang pernah keluar gitu ya. Jadi kalau menjawab soal ini kita lihat dulu di situ yang menjadi tujuan dari penggunaannya apa, ya. Penggunaan medianya apa. Jadi kita lihat ya di sini hanya untuk menunjukkan. Jadi penggunaan medianya ingin menunjukkan berbagai keunikan dari rangkaian kegiatan ritual adat. Jadi kalau berbagai keunikan berarti ada bandingnya, ada lebih dari satu gitu ya. Kalau kita lihat dari yang A, gambar tradisi Ngaben itu kan berarti hanya satu ritual adat saja. Yang B, foto pembuatan ukiran Suka Asmat juga hanya satu Suka Asmat saja. Masalah kontekstual di sekitar siswa ini belum cukup untuk menggambarkan keunikan rangkaian ritual kegiatan ritual berbagai daerah kan. Kasus nyata yang terjadi di teman sekelas ini juga tidak bisa menggambarkan berbagai keunikan ritual adat berbagai daerah. Ritual perkawinan berbagai daerah melalui video. Nah ini tujuannya adalah menunjukkan berbagai keunikan dari rangkaian ritual adat berbagai daerah. Jadi yang ini yang paling lengkap.
Ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Perhatikan kalimat berikut. Satu, makan mie kuah ketika masih hangat jadi favorit banyak orang. Apakah teman-teman termasuk yang suka? Ada juga orang yang suka makan mie kuah dengan cara diseruput sampai berbunyi nyaring slurp, gitu ya. Seperti yang dilakukan orang-orang Jepang, teman-teman. Ya. Kalimat yang menunjukkan kaidah kalimat yang tepat. Yang mana ini, teman-teman? Nah, ini pasti teman-teman bingung. Ini juga menjadi bahan diskusi yang panjang bagi teman-teman yang banyak tanya ini kok kenapa jawabannya gitu. Nah, kita gunakannya dasar seperti ini, teman-teman. Jadi, teman-teman bolehlah jawab sendiri, tidak apa-apa, selama teman-teman punya argumen yang tepat. Nah, kita pakai argumennya ini. Jadi, penggunaan kaidah kalimat yang benar itu minimal ada 3 hal. Yang pertama, penggunaan pemilihan kata. Pemilihan kata yang tepat gitu ya. Yang kedua, kelengkapan kalimat. Jadi kalimat itu minimal harus punya 2 unsur kelengkapan. Subjek, predikat gitu ya, teman-teman. Harus ada subjek, ada predikatnya. Yang ketiga, penulisannya harus sesuai ejaan bahasa Indonesia sekarang atau EBI atau yang dulu namanya ejaan bahasa yang disempurnakan atau EYD. Itu kaidah kalimat yang benar gitu ya, teman-teman ya. Jadi kita pakainya ini saja. Nah, kita sekarang analisa. Untuk soal ini, kita lihat yang A ya, makan mie kuah ketika masih hangat. Ini kan itu sudah termasuk subjek ya. Jadi favorit banyak orang. Jadi favorit banyak orang ini maksudnya predikatnya. Sudah masuk sebenarnya di kelengkapannya. Tapi ini pemilihan diksinya yang jadi ini. Harusnya itu bukan jadi tapi menjadi gitu ya, teman-teman. Jadi ini tidak tepatnya adalah masalah pemilihan kata. Sekarang saya pilih yang keempat. Yang keempat, seperti yang dilakukan orang-orang Jepang, teman-teman. Nah, seperti yang dilakukan orang-orang Jepang, ini satu subjek saja. Ya, kelengkapan katanya tidak ada. Subjeknya mana, predikatnya yang mana ini. Ini kan tidak ada subjek predikatnya, adanya subjek saja. Itu ya teman-teman ya. Jadi ini masalah kelengkapan kalimat, tidak memenuhi unsur kelengkapan kalimat. Jadi nomor 1 dan nomor 4 ini jelas salah. Nah, berarti kemungkinan yang benar adalah nomor 2 dan 3. Itu ya teman-teman ya. Berikutnya, saat ini banyak keluhan apabila pembelajaran IPS lebih menekankan pada aspek pengetahuan, fakta-fakta dan konsep yang bersifat hafalan belaka. Ini tidak hanya IPS ya, hampir seluruh mata pelajaran yang diajarkan sekarang itu seperti itu gitu ya. Permasalahan akan muncul jika pembelajaran dibuatkan seperti itu atau dilakukan seperti itu. Nah, permasalahan tersebut adalah apa? Jadi yang ditanyakan di sini adalah permasalahan, teman-teman. Jadi permasalahan pembelajaran itu yang mengalami siapa? Siswa. Jadi yang bermasalah itu tentang apa yang dikeluh kesahkan oleh siswa. Harapan kita terhadap siswa seperti apa? Itu ya teman-teman ya, yang jadi fokus itu. Nah, kemudian teman-teman harus bisa membedakan antara permasalahan dengan akar masalah atau penyebab masalah. Kalau penyebab masalah bisa di luar masalahnya. Itu maksudnya ada keterkaitan yang menyebabkan masalah itu terjadi, gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara permasalahan dengan akar penyebab masalah, gitu ya. Oke. Tadi saya sudah mengatakan bahwa akar masalah itu yang terjadi pada siswa gitu ya. Kita berarti langsung analisa saja. Posisi guru yang masih transfer of knowledge itu terjadi pada siswa apa tidak? Tidak. Itu guru yang mengalami gitu ya. Mengajar berdasarkan textbook itu teknik mengajarnya. Jadi bukan juga yang terjadi pada siswa. Berarti yang B juga bukan. Tumbuhnya budaya belajar verbalistik. Nah, ini yang terjadi pada siswa. Jadi masalahnya yang C ini tepat. Penilaian yang berorientasi kognitif ini yang menjadi masalah adalah penilaian, ini bukan masalah ya. Dominasi metode expository ini juga bukan, gitu ya, teman-teman ya. Itu tidak terjadi pada siswa, tapi yang dilakukan oleh guru. Nah, jadi teman-teman harus bisa membedakan. Soal ini ada 2 jenis. Saya ulangi, soal ini ada 2 jenis. Yang satu menanyakan tentang permasalahan, yang kedua tentang akar penyebab masalah. Ya. Kalau yang ditanyakan masalah untuk kasus IPS ini ya, ini jawabannya adalah tumbuhnya budaya verbalistik. Kalau penyebabnya itu karena posisi guru masih mengajarnya sistemnya adalah transfer of knowledge atau teacher centered learning gitu ya.
Oke, jawaban yang tepat berarti kalau yang di sini yang ditanyakan permasalahan ya opsi C ini yang paling tepat. Next berikutnya untuk memberikan ilustrasi bahwa wilayah Indonesia terdiri dari ribuan pulau dengan lautan yang luas membentang di garis khatulistiwa. Ini kalau kita bicara tentang pulau dan lautan berarti kita mengisyaratkan tentang negara maritim gitu ya teman-teman ya. Oke, sebagai wujud persatuan dan kesatuan. Kita ulangi lagi untuk memberikan ilustrasi bahwa wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau dengan lautan yang luas membentang di garis khatulistiwa sebagai wujud persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Guru perlu memberikan penekanan pada apa? Teman-teman. Ingat teman-teman ada trik spesial ya, trik khusus untuk teman-teman. Kalau ada soal-soal seperti ini teman-teman pilihlah yang bisa melanjutkan kalimatnya gitu ya. Saya ulangi lagi, pilih yang kalimatnya itu kalau dilanjutkan dengan soalnya itu tepat. Itu ya, kita baca lagi ya. Guru perlu memberikan penekanan pada. Nah, yang A kita lihat memberikan ya. Berarti guru perlu memberikan penekanan pada memberikan. Gak enak kan? Jadi nggak mungkin jawabannya A gitu ya. Oke, yang B, guru perlu memberikan penekanan pada pembangunan infrastruktur. Oke, bisa. Yang C, guru perlu memberikan penekanan pada memberikan. Nggak mungkin. D, pola kehidupan, nah ini masih masuk ya, penekanan pada pola kehidupan bermasyarakat ya. Oke, yang E, perlu memberikan penekanan pada kemajuan pendidikan. Oke, ini juga masuk. Jadi yang tidak masuk jangan pilih A dan C, gitu ya teman-teman ya. Itu. Pokoknya jangan pilih A dan C. Kemudian kita lihat di sini teman-teman. Yang menjadi penekanan di soal ini adalah ini teman-teman. Jadi hubungannya dengan pulau dan lautan. Artinya masalah negara maritim ya. Kalau kita lihat yang B, pembangunan infrastruktur yang seimbang antara pusat dan daerah. Ini sudah berkaitan langsung dengan negara maritim apa tidak? Tidak ya. Jadi jangan B. Yang D, pola kehidupan bersama masyarakat maritim Indonesia yang sangkut memanfaatkan kekayaan alam. Oke, ini bagus. Apalagi ini materi ini akan diajarkan kepada siswa sehingga nanti generasi penerus kita nanti akan lebih baik karena kita adalah negara maritim. Jadi kesadaran bahwa negara maritim kepada siswa itu sangat diperlukan gitu ya teman-teman ya. Oke, yang E, kemajuan pendidikan yang merata untuk semua pulau agar masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan. Ini fokusnya ke hasil pembangunan ya teman-teman. Padahal kita lihatnya di situ adalah tentang ribuan pulau dan lautan, artinya kemaritiman. Jadi yang paling cocok adalah jawaban yang D. Ini nggak mungkin tadi ya. Nah, oke. Lanjut, KD di kelas rendah. Menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan. Oke, di KD-nya. Kemudian Pak Junaidi sebagai seorang guru di kelas rendah berusaha menyampaikan motivasi ketika memberikan pembelajaran pada KD tersebut. Bentuk motivasi yang dapat diberikan ketika membuka pembelajaran adalah titik-titik. Oke teman-teman. Di situ ada 4 jenis motivasi yang disajikan. Kita disuruh milih kira-kira yang cocok yang mana. Menampakkan video peristiwa banjir di suatu tempat akibat penebangan liar. Oke. Memberikan penugasan kepada peserta didik menggambar pemandangan yang indah. Membagi tugas menyusun puzzle bergambar pemandangan alam. Menyimpulkan jenis-jenis cuaca yang ada di Indonesia, kemudian memberikan tugas mewarnai pemandangan alam dengan indah dan menarik. Oke. Jadi yang ditanyakan adalah salah satu bentuk motivasi. Jadi kita bahas dulu tentang bentuk-bentuk motivasi. Motivasi itu apa sih? Gitu ya. Jadi motivasi itu setidaknya mencakup 4 hal ini teman-teman. Yang pertama, motivasi itu diberikan sebagai awal kegiatan pembelajaran. Jadi tidak yang berat-berat, yang ringan-ringan. Ya. Bukan masuk di pembelajaran tapi masuk di awal pembelajaran saja untuk mengantarkan kesiapan peserta didik baik secara mental maupun psikis maupun fisik gitu ya. Jadi kegiatan motivasi itu cirinya pertama adalah dilakukan di awal pembelajaran. Jadi kegiatannya tidak terlalu ekstrim ya gitu ya teman-teman ya. Oke, yang kedua itu biasanya untuk kegiatan motivasi itu agar siswa merasa tertarik dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan itu berarti penggunaan media itu penting.
Buat media yang menarik, bisa video, konten YouTube dan lain-lain, ya teman-teman ya. Yang ketiga, mengaitkan materi dengan kegunaan manfaat praktis. Manfaat praktis itu ya manfaat yang diketahui oleh siswa. Kira-kira untuk siswa itu sendiri, kebutuhan siswa itu apa? Materinya ada hubungannya enggak? Ada manfaatnya tidak dengan kehidupan mereka? Itu salah satu bentuk motivasi. Jadi ketika kita memberikan motivasi itu kita lihat apakah itu bermanfaat untuk mereka apa tidak, di kehidupan nyata mereka apa tidak, gitu ya teman-teman. Baik untuk sekarang maupun nanti kita berikan ilustrasi untuk masa depan mereka, gitu ya. Yang keempat, adanya keterkaitan materi dengan KD, materi KD dengan media. Jadi kita memilih media itu tidak hanya untuk menyenangkan peserta didik, tidak hanya untuk menarik perhatian mereka, tapi juga ada keterkaitannya dengan KD-nya, nanti biar match gitu ya. Jadi ada medianya match dengan materinya, kemudian dilakukan di awal kegiatan pembelajaran, tujuannya untuk menarik siswa, dan siswa di situ juga melihat bahwa materi yang akan kita sajikan nanti ada manfaatnya untuk mereka. Nah, itulah ciri-ciri dari motivasi pembelajaran yang baik gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita pilih teman-teman ya. Kita lihat dulu KD-nya menggali informasi perubahan cuaca. Jadi ada hubungannya dengan perubahan cuaca, pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Gitu ya teman-teman ya. Kalau kita lihat teman-teman, yang dulu yang yang memberikan tugas mewarnai pemandangan alam, ada hubungannya dengan perubahan cuaca? Tidak. Ya, yang D ada hubungannya dengan jenis-jenis cuaca. Yang C membagi tugas menyusun puzzle bergambar pemandangan alam, ini jelas tidak ada hubungannya dengan perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, kehidupan manusia gitu ya. Yang B memberikan penugasan kepada peserta didik menggambar pemandangan, ini juga tidak. Jadi kalau enggak A ya C gitu ya. Kalau yang C menyimpulkan jenis-jenis cuaca yang ada di Indonesia, kegiatan menyimpulkan itu tidak di awal pembelajaran tapi di kegiatan inti atau di kegiatan akhir. Ya, kegiatan inti atau kegiatan akhir, bisa dua-duanya gitu ya. Atau di kegiatan penutup untuk kegiatan refleksi dan merangkum, kan gitu. Ya. Jadi jawaban yang paling tepat ya menampakkan video peristiwa banjir di suatu tempat akibat penebangan liar. Nah, video itu untuk menarik perhatian siswa. Nah, video peristiwa banjir itu berarti manfaatnya untuk siswa apa gitu ya. Jadi siswa membuang sampahnya tidak sembarangan dan lain-lain sehingga tidak menyebabkan banjir di lingkungan mereka. Itu kan ada manfaatnya untuk siswa. Ya, kegiatannya dilakukan di awal pembelajaran, itu semuanya sudah mencakup di A itu. Di SD Pisang Kipas Medan, Bu Deva yang mengajar siswa kelas 3 subtema 3 tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga akan melibatkan siswa menganalisis permasalahan-permasalahan real dalam kehidupan nyata atau masalah otentik gitu ya. Bersifat tidak tentu, terbuka, dan mandiri agar siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Selama ini Bu Deva menggunakan metode tugas kelompok dan mengerjakan LKPD, namun hasilnya belajar siswa 60% di bawah KKM, artinya tidak berhasil ya. Guru tersebut berencana melakukan PTK atau penelitian tindakan kelas untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, rencana PTK yang tepat adalah titik-titik. Jadi sebelum kita analisa untuk A sampai E ini kita ingat kembali, kita buka kembali pelajaran ketika kita masih di bangku kuliah, gitu ya teman-teman. Perbedaan antara PTK dengan studi-studi yang lain atau penelitian yang lain dulu ya. Kita mulai ya. PTK dulu ya. PTK kan yang ditanyakan PTK. Jadi kita harus paham dulu untuk ciri-ciri PTK. Yang pertama itu tentang variabel terikat. Nah, variabel terikatnya adalah permasalahan pembelajaran gitu teman-teman. Misalkan hasil belajar, keterampilan berhitung, kecakapan membaca dan lain-lain, itu permasalahan siswa ini yang akan kita tingkatkan. Variabelnya ini. Kemudian variabel bebasnya adalah tentang strategi model teknik pembelajaran yang akan diterapkan. Di penerapan pada strategi model teknik untuk menyelesaikan masalah yang ada di nomor 1. Yang ketiga tentang tujuannya. Jadi tujuannya bentuk umumnya adalah
penerapan model pembelajaran apa atau strategi apa atau teknik apa untuk meningkatkan masalah yang ada di nomor 1 tadi. Jadi tujuannya ada penerapan apa untuk meningkatkan apa, gitu ya, dalam hubungan dengan permasalahan di kelas. Nah, yang keempat ini biasanya pelengkapnya adalah adanya subjek penelitian. Siswa kelas berapa, di SD apa, tahun pelajaran berapa, itu kadang seperti itu. Ya teman-teman ya, itu ciri PTK. Contohnya begini teman-teman, ada beberapa contoh ya, bisa pakai yang format 1 ini. Meningkatkan hasil belajar IPA melalui penerapan model pembelajaran discovery di-nya tidak saya tulis di situ ya, teruskan sendirilah. Di siswa kelas 4 SD negeri berapa ya, atau SMP berapa ya. Itu subjeknya. Atau boleh dibalik seperti ini, penerapan PBL untuk meningkatkan hasil belajar titik-titik. Siswa kelas berapa, SD berapa, atau SMP berapa, gitu ya. Itu contohnya dari PTK. Jadi ada unsur meningkatkan, ada unsur penerapan, gitu ya. Kemudian ada lokasinya atau subjeknya. Itu PTK. Lah apa bedanya dengan penelitian yang lain? Kita lihat ya, penelitian yang lain contohnya adalah studi korelasi. Ini studi yang meneliti tentang hubungan dan pengaruh, gitu ya. Jadi nanti kalau ada kata-kata hubungan, ada kata-kata pengaruh, itu berarti masuknya di studi korelasi. Contohnya, pengaruh model PBL terhadap hasil belajar. Ini sama-sama seperti bentuk soalnya bentuknya seperti PTK, tapi di sini mengkaji tentang pengaruh. Kalau yang PTK mengkaji tentang penerapan terhadap penerapan apa untuk meningkatkan apa, kan beda. Kemudian ada studi pengembangan. Ada studi pengembangan itu contohnya pengembangan materi apa. Jadi ada kata-kata pengembangannya. Ya bisa pengembangan materi, pengembangan model, dan lain-lain. Tapi itu pasti studi pengembangan. Ada lagi sebenarnya ada studi komparasi ini tentang keefektifan. Jadi ada kata-kata keefektifan, efektivitas, dan lain-lain gitu ya. Kata kuncinya gitu. Kalau korelasi kata kuncinya ada kata-kata pengaruh, kalau pengembangan ada pengembangan, kalau PTK ada penerapan titik-titik untuk meningkatkan titik-titik atau meningkatkan titik-titik dengan penerapan titik-titik gitu ya. Kalau yang komparasi ada efektivitas titik-titik terhadap titik-titik. Itu teman-teman harus paham itu. Nah, coba kita cek mana yang termasuk PTK. Perencanaan PTK. Kita lihat yang A, pengembangan. Oh, berarti pasti studi pengembangan ini. Pengembangan lagi, ini pasti studi pengembangan kan gitu. Pengaruh berarti ini studi korelasi. Ya, jadi kalau tidak D ya E. Yang D, peningkatan prestasi belajar dengan menggunakan model inquiry. Ini bentuknya bagus seperti PTK, tapi subjeknya tidak ada. Ya, yang poin keempatnya tidak ada. Yang E, penerapan model pemecahan masalah untuk meningkatkan. Ya, ini penerapan ada meningkatkan, ada subjeknya. Ini pilih yang paling bagus yang E ini ya, teman-teman ya. Jadi selain PTK juga lengkap. Kelengkapan PTK-nya ada. Nah, ini E jawabannya. Seorang guru peneliti dapat menyampaikan apa-apa yang telah diperolehnya melalui penelitian yang dilakukannya di sekolah. Guru lain dapat memberikan tanggapan berupa masukan yang bersifat membangun bagi penyempurnaan PTK yang telah dilakukan guru yang bersangkutan. Tempat diseminasi ini disemasi itu salah ya, harusnya diseminasi atau penyebarluasan hasil penelitian, itu namanya diseminasi. Ulangi lagi teman-teman, apa itu diseminasi? Penyebarluasan hasil penelitian. Jadi penyebarluasan hasil penelitian itu ada dua. Ya, ada dua kategori ya. Kalau yang terbatas atau di lingkupnya sendiri itu contohnya di KKG, MGMP, baik di sekolah maupun di forum MGMP tingkat rayon atau tingkat kabupaten. Kalau diseminasi atau penyebarluasan dengan kategori yang luas, dengan tujuan untuk perluasan ya hasil penelitian, maka ini paling cocok adalah di jurnal atau artikel. Itu ya teman-teman, ada dua ini ya. Nah, di situ pada narasi soalnya atau pada soalnya ini ingin mendapatkan tanggapan masukan. Berarti itu bisanya di diseminasi terbatas. Artinya yang paling cocok adalah di rapat KKG atau MG
MP gitu ya teman-teman. Kalau fokusnya ke pemberian masukan penyempurnaan PTK, maka itu maksudnya di diseminasi terbatas. Kalau ingin disebarluaskan dalam tujuannya luas itu berarti maksudnya di jurnal. Jadi ada perbedaan gitu ya teman-teman ya. Ini saja jawabannya ya. Seorang tidak mau menghadiri perayaan perkawinan tetangga karena tetangga tersebut beragama lain yang dapat dipastikan makanan yang disajikan tidak halal. Sikap tersebut disebabkan oleh penyakit budaya apa? Ini kata-kata teman-teman ya. Yang dapat dipastikan ini berarti apa namanya itu bukan prasangka. Bukan prasangka dari orang itu ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu kira-kira sikap budaya penyakit budaya yang dilakukan oleh orang tersebut apa? Apakah prasangka, rasisme, etnosentrisme, diskriminasi, dan stereotip? Ya, saya bahaskan satu persatu saja supaya teman-teman paham gitu ya. Kita lihat yang pertama adalah prasangka. Prasangka itu keyakinan untuk menggambarkan jenis pembedaan terhadap orang lain yang sesuai dengan persangkaannya. Jadi menyangka hanya sebatas persangkaan ada di kepala gitu ya, menyangka. Contohnya tadi misalkan seseorang tidak mau menghadiri pernikahan hajatan dari orang yang beragama lain karena dia meyakini bahwa makanannya pasti tidak halal. Meyakini makanannya tidak halal gitu ya. Itu kan baru proses persangkaan. Belum tentu ketika kita ke hajatan orang lain itu diberikan makanan yang tidak halal menurut kita. Itu belum tentu ya. Tapi tadi di soal itu dapat dipastikan itu tidak halal itu ya. Berarti ada yang sudah memastikan kan gitu. Bukan prasangka lagi. Kalau prasangka itu kan belum tentu kebenarannya. Menilai tapi belum tentu sesuai dengan faktanya. Kan itu namanya prasangka. Kalau stereotip itu menilai seseorang karena ciri fisiknya, ciri perilakunya. Atau kalau bahasa kerennya ya tadi ini, penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana ia berada. Nah, contohnya gini, orang bertato itu identiknya kan dengan preman. Preman itu identiknya dengan mengganggu, berbuat onar, kejahatan. Jadi orang yang bertato itu identik dengan kejahatan. Nah itu kan biasanya gitu. Itu namanya stereotip. Jadi ketika kita melihat orang bertato, wah penjahat ini. Nah ini padahal belum tentu gitu ya. Karena label fisiknya ada. Kemudian orang Cina pelit. Itu karena ada beberapa orang, misalkan orang Cina atau orang bermata sipit itu pelit gitu ya. Satu orang pelit, kemudian lihat lagi orang lain pelit lagi, orang lain lagi Cina lagi pelit lagi, misalkan gitu ya, misalkan. Nah, dari berbagai informasi dari orang-orang bahwa orang Cina itu pelit, itu maka timbullah stereotip bahwa semua orang Cina pelit, gitu ya namanya. Itu ya. Orang yang bermata sipit atau orang Cina itu pelit. Nah, contohnya itu. Orang Madura kejam. Itu sama karena misalkan karena orang Madura itu mudah sekali terprovokasi, tegas, keras gitu ya misalkan ya, tegas terhadap sesuatu itu dianggap kita adalah kejam. Jadi setiap kita melihat orang Madura, wah pasti kejam, kan belum tentu. Jadi ketika kita melihat perawakan orang Madura kejam, ketika kita melihat perawakan orang Batak yang suaranya menggelegar, dan menurut mereka juga enggak, itu karena kebiasaan mereka begitu, bukan karena mereka galak gitu ya. Itu orang Batak galak gitu ya. Itu stereotip. Ya, jadi bahasa lainnya stereotip itu pelabelan. Kalau prasangka ya berprasangka, prasangka di pikiran kita. Kalau stereotip pelabelan gitu ya. Kalau diskriminasi itu pembedaan perlakuan, pembedaan perlakuan. Nah, contohnya adalah diskriminasi dalam kita menerima karyawan misalkan ya. Kita menganggap bahwa orang wanita itu cepat lelah, lebih kuat laki-laki, maka kita banyak memilih tenaga kerja laki-laki. Itu juga tidak tepat karena banyak wanita yang kuat bekerja juga gitu ya. Itu contohnya diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan
atau diskriminasi dalam pergaulan. Itu juga terjadi gitu ya. Misalkan seseorang laki hanya mau berteman dengan laki-laki. Gitu ya. Diskriminasi dalam bentuk gender. Nah, ada diskriminasi dalam bentuk rasial juga. Jadi semuanya yang telah dilakukan dalam bentuk perlakuan itu sebenarnya masuk di diskriminasi. Diskriminasi kesukuan itu namanya etnosentrisme. Itu ya. Jadi semuanya masuk di diskriminasi kalau sudah melakukan gitu ya. Kemudian ada etnosentrisme itu adalah sikap yang menganggap bahwa budayanya atau sukunya, tentunya suku nih, kesukuannya tinggi ya. Sukunya lebih baik dari suku yang lain. Itu ya. Sehingga menganggap suku yang lain itu buruk. Nah, contoh, kita menganggap bahwa kebudayaan Carok Madura itu buruk. Padahal menurut mereka bagus. Baik-baik saja lah, gitu ya. Nah, karena perbedaan pandangan itu nanti terjadi gesekan, misalkan ada suatu wilayah yang ada gesekan perbedaan budaya. Contohnya Madura dan Dayak itu kan adalah dalam satu tempat, misalkan di Kalimantan ada imigran dari Madura ke sana. Karena perbedaan budaya, menganggap budayanya paling bagus masing-masing, maka terjadilah gesekan yang namanya perang antar suku gitu ya. Itu antara Madura dan Dayak. Oke, contoh lain adalah tindakan bullying dari teman suku lain. Itu juga termasuk etnosentrisme. Ya. Kemudian kalau rasisme itu berdasarkan ras, warna kulit, nah, itu ya, warna mata, gitu ya. Contoh kasus kerusuhan di Papua, menganggap orang Papua itu monyet, misalkan begitu. Padahal tidak, mereka setara dengan kita, hanya terjadi perbedaan fisik saja, gitu ya teman-teman. Jadi kita sebaik mungkin agar untuk menghindari penyakit-penyakit budaya masyarakat seperti ini. Yang terakhir adalah penyakit budaya masyarakat adalah kambing hitam atau scapegoating. Itu mengkambing hitamkan gitu ya contohnya teman-teman ya. Contohnya kasusnya adalah Petrus misalkan. Itu mengkambing hitamkan orang-orang bertato sebagai penjahat yang kejam, yang kejahatan. Padahal itu yang dilakukan oleh orang lain, tapi yang dikambing hitamkan adalah orang-orang preman bertato, gitu ya. Contohnya itu. Oke ya, jadi seorang tidak mau menghadiri perayaan perkawinan tetangga karena tetangga tersebut beragama lain yang dapat dipastikan makanannya itu tidak halal. Karena itu dapat dipastikan makanan itu tidak halal, itu berarti kan tidak hanya satu orang, itu berarti bukan prasangka, tapi itu kebenaran gitu ya. Maka ini maksudnya bukan prasangka, tapi etnosentrisme. Diskriminasi ya teman-teman ya, bukan diskriminasi. Nah kalau di situ beranggapan bahwa makanan yang disajikan tidak halal, beranggapan kalau masih dalam anggapan itu berarti prasangka. Ya teman-teman ya, bisa membedakan ya. Ini jawabannya yang tepat adalah D. Kalau masih bentuk prasangka itu berarti tidak dapat dipastikan. Itu mungkin masih dalam anggapan gitu ya. Jadi jangan A, tapi yang D saja. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di kelasnya, Pak Sugeng itu melihat bahwa dalam 3 kali ulangan harian yang diberikan rata-rata hanya 2 orang dari 30 siswanya yang mendapat nilai di atas 80. Sebagian besar tidak dapat menyelesaikan soal-soal perihal sifat magnet. Nah, selain itu pada setiap pelajaran suasana kelas menjadi tegang sebab siswa merasa materi kemagnetan sebagai materi yang sulit. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Pak Sugeng kemudian merumuskan akar permasalahan pembelajaran sebagai berikut. Metode apa yang dapat saya gunakan agar siswa dapat mengerjakan soal-soal perihal kemagnetan serta dalam suasana yang rileks. Selanjutnya permasalahan tersebut dapat dirinci, ada 4 itu permasalahan. Kemudian permasalahan di atas yang dapat digunakan dalam rangka refleksi. Ya, refleksi itu dilakukan di awal kegiatan PTK dan di tengah. Jadi awal itu maksudnya pertama kali sebelum perencanaannya ada
case tadi dulu, ada refleksinya dulu. Kemudian setelah itu merencanakan penelitian, melaksanakan penelitian, melakukan observasi, baru refleksi. Nah, setelah refleksi melakukan perencanaan lagi dari hasil refleksi. Jadi ya teman-teman ya. Jadi refleksi hasil penelitian atau refleksi sebelum perencanaan penelitian itu harus menyangkut dengan permasalahan pembelajaran yang ada di kelasnya. Oke gitu ya. Kita lihat yang pertama. Apakah pemberian peran tugas guru PR akan dapat meningkatkan hasil belajarnya? Ya, tentu saja ini termasuk refleksi. Ya, ada hubungannya dengan pembelajaran di kelas, gitu ya. Kemudian bagaimana pembelajaran sifat manet yang diselenggarakan di sekolah lain? Ini kan pembelajarannya tidak di kelasnya, bukan permasalahan di sekolah itu, bukan permasalahan di kelasnya. Jadi ini pasti bukan. Yang tiga, bagaimana bentuk materi peran yang dapat meningkatkan motivasi? Ini jelas nih masuk di bentuk refleksi. Kemudian apakah saya perlu berkomunikasi dengan kepala sekolah? Ya, ini konsultasi komunikasi perlu dalam kegiatan PTK ya, untuk mendapatkan ide-ide atau masukan-masukan dari pemimpin, kemudian dari rekan sejawat juga gitu ya. Penting itu ya teman-teman ya. Jadi yang bisa digunakan sebagai bahan refleksi adalah 1, 3, 4. Dua lampu sorot diletakkan pada C dan R. Lihat gambarnya. CR, oke. Segitiga ABC dan PQR, oke, daerah yang terkena lampu sorot, sedangkan daerah yang diarsir adalah terkena sorotan lampu, ya, gitu ya. Jadi ada yang diarsir itu terkena dua-duanya sorotan lampu atau irisan dari dua sorotan lampu lah intinya gitu ya. Jadi luas segitiga RST yang diarsir itu 7/12 dari luas segitiga ABC. Yang diarsir itu 7/12-nya dari yang ABC ya. Sedangkan luas PQTS itu 2/5-nya dari luas PQR. Oke, berapa perbandingan luas PQTS dan luas dari bangun ASR TBC? Gitu ya. Oke, kita lihat ya. Sekarang kita kerjakan coba. Gambarnya seperti ini, kita kasih nama dulu. Wilayah A itu yang segitiga ABC dikurangi dengan yang diarsir, yang putih itu ya. Kemudian B yang diarsir, yang C bagian bawah itu ya. Ada tiga daerah itu yang kita bagi. Nah sekarang kita lihat tadi keterangannya, luas RST itu yang diarsir itu 7/12 dari luas ABC. Ya, luas RST kan itu kan B ya. B berarti 7/12 dari ABC-nya. Luas ABC kan kalau kita lihat ini kan berarti A ditambah B itu ya. Wilayah A ditambah wilayah B kan luas segitiga ABC gitu ya. 12-nya kita pindah karena di situ per 12, kalau pindah ruas jadi kali. Nah, pindah ruas jadi 12B gitu ya. Nah, 7 ada distribusi perkalian A dan B itu dari 7 kali A 7A, 7 kali B 7B. Jadi 12B sama dengan 7A tambah 7B. Kita pindahkan ruas yang 7B ini ke ruas kiri. Jadi tadinya plus jadi minus kan ini. 12B dikurangi 7B sama dengan 7A. 12 kurangi 7 ketemu 5. Jadi 5B sama dengan 7A, maka B per A-nya 7/5. Tinggal pindah ruas. A-nya pindah ke kiri kan jadi per A, 5 pindah ke kanan jadi per 5 kan gitu, 7/5. Sekarang kita lihat untuk yang kedua, keterangan kedua PQTS itu 2/5 dari PQR. PQTS kan C. 2/5 dari C tambah B. Nah, pindah ruas seperti tadi, 5-nya pindah ruas jadi 5C sama dengan 2C tambah 2B. 2C-nya pindah ruas jadi 5C dikurangi 2C sama dengan 2B. 5 kurangi 2 ketemu 3 sama dengan 2B, maka C per B-nya 2/3. Nah, kalau kita kalikan B per A dengan C per B. B per A kalikan C per B. B per A tadi kan 7/5. C per B 2/3. Kalau kita kalikan B kali C
C kan BC dibagi AB. AB-nya sama, maka kita hilangkan dari C per A kan, tinggal ketemunya 7 kali 2 14, 5 kali 3 15. Nah, jadi perbandingan antara C dan A 14 banding 15. C itu PQTS. Kemudian yang A itu ASRTBC. Jadi C banding A-nya 14 banding 15. Ketemunya yang D. Itu ya teman-teman ya. Perhatikan keadaan atau kondisi bagian-bagian jantung berikut ini. Pernyataan yang benar tentang kondisi jantung seperti gambar di atas adalah titik-titik. Itu ada gambar jantung. Kalau hubungannya dengan jantung, teman-teman harus memahami yang namanya tekanan diastol dan sistol, gitu ya teman-teman ya. Pertanyaannya, yang jawabannya ya, yang pilihannya A, gambar A mengilustrasikan distolik ketika ventrikal jantung kontraksi. Gambar A mengilustrasikan tekanan sistolik ketika otot jantung relaksasi. Oh, dari A sampai ini kelihatannya kita disuruh menganalisa gambar, gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara tekanan diastolik dengan tekanan sistolik, gitu ya teman-teman. Oke, sebelum kita bahas ini, saya berikan penjelasannya dulu sebagai berikut. Oke, ini gambar seperti ini. Ini ketika jantungnya gembung seperti ini ya. Ini terjadi tekanan diastolik. Nah, ini tekanan diastolik ya. Ketika menggembung seperti ini, gambar yang B. Ini jantungnya mengendur relaksasi. Ya, tidak pas posisi memompa tapi mengendur. Darah memasuki jantung disebut diastol ya. Ventrikel atau bilik jantung itu relaksasi. Darah mengalir dari serambi menuju bilik gitu ya. Darah mengalir ke jantung maksudnya gitu ya. Darah yang mengalir ke aorta berhenti sejenak. Ada berhenti sejenak gitu ya. Sampai jantung berdetak lagi. Itu namanya tekanan diastolik. Saya ulangi, ketika diastolik itu yang pertama adalah jantung atau ventrikel itu relaksasi. Darahnya menuju jantung atau menuju ventrikel dari serambi tentunya gitu ya. Kemudian darah yang menuju ke aorta berhenti dulu. Nah, kalau yang mengalir ke aorta namanya sistolik nanti ya. Nah, pada tekanan orang normal itu 60 sampai 80. Jadi tekanannya ada di bawah. Ya. Oke, sekarang kalau yang ini ketika jantung memompa, itu kan gambarnya bilik atau ventrikelnya kan memompa. Jadi ketika memompa ini namanya tekanan sistolik. Jantung atau ventrikel kontraksi. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kemudian karena kontraksi maka darah mengalir menuju ke aorta dan arteri ke arteri gitu ya. Nah, orang normalnya di 90 sampai 120 itu normalnya. Kalau lebih dari itu maka tidak terlalu normal gitu ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi ketika diastolik itu jantung mengalami relaksasi. Yang relaksasi apa? Ventrikelnya. Kemudian kalau sistolik itu kontraksi. Ciri-cirinya sudah saya bahas di sini. Jadi kita lihat langsung ya, lihat yang A dulu. Gambar A diastolik, salah ya, harusnya gambar A itu sistol. Oke. Gambar A sistol, benar. Jantung relaksasi, tidak ya. Harusnya kalau sistol itu jantungnya kontraksi. Ya, kan harus paham teman-teman. Gambar B diastol, benar. Jantung relaksasi, benar. Yang C ini benar. Yang D gambar B diastol, benar. Jantung kontraksi, salah. Yang ketika diastol itu harusnya jantungnya relaksasi. Gambar B sistol, salah. Harusnya yang B itu diastol. Jawabannya paling tepat yang C. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang menghendaki untuk belajar e-book ya, belajar dari e-book karena mungkin waktu yang tidak memungkinkan untuk mempelajari yang ada di YouTube ya, yang terlalu banyak gitu ya. Jadi teman-teman bisa membeli e-book untuk seleksi akademik PGSD. Nah, semuanya ini disarikan dari FR Pretest PBG di tahun 2022 yang jumlah soalnya banyak sekali gitu ya teman-teman ya. Ada sekitar 800 halaman gitu ya. Dan kami juga akan berikan bonus tryout-nya. Harganya hanya 50.000. Silakan teman-teman yang berminat menghubungi nomor yang ada di kontak ini gitu ya. Oke, mari kita saja
mulai untuk pembelajaran kali ini. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Semoga untuk pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.